Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsa SPD, CGP Kabupaten Kolaka Utara 7. Nah, perkenalkan Ibu Nasira, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kolaka Utara yang bertugas sebagai coach. Ya, perkenalkan Pak Sepun Anwar, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kolaka Utara yang bertugas sebagai coach. Dan saya sendiri sebagai observer. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat ini Pak. Sehat-sehat pertama. Nah, hari ini kita akan melakukan praktik coaching yang dimana kita harus memberikan suatu pertanyaan juga, pertanyaan kepada coach, yang artinya coach memberikan pertanyaan. Nah, yang pertama kira-kira Ibu Nasria, dalam proses coaching nanti ini apa sih penilaian yang Ibu Nasria implementasikan? Baik, alhamdulillah Pak, ini sebelum saya melakukan coaching saya sudah bersiap dengan menentukan penilaian, terutama alur coaching ini saya inginkan betul-betul nampak nanti alur cerita dalamnya, dari nampak tujuan yang sama-sama kita capai, kemudian identifikasi apa-apa fakta-fakta yang ada, data-data yang ada pada coaching, bisa saya gali nanti, kemudian akan terlihat juga rencana aksinya nanti seperti apa saya menggali rencana aksi dari coaching dan tahapan menjawabnya. Selain itu juga penilaian yang paling penting juga adalah mengenai kompetensi coaching Pak. Ada 3 yang saya inginkan ini nampak, yakni kehadiran penuh, presensinya, kemudian mendengarkan dengan keterampilan mendengarkan ini, kemudian menggunakan sistem yang berbobot. Nah, itu 3. Baik. Artinya Ibu sampaikan tadi bahwa ada 3. Iya. Iya. Yang pertama mendengar, yang pertama itu presence, yang fokus mendengarkan itu juga memberikan pertanyaan baru. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang dikembangkan? Ya, jadi saya mencoba untuk lebih fokus ke menanyakan pertanyaan berbobot Pak, supaya bisa menggali lah apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki oleh seorang coach, jadi coaching. Ketika saya memberikan itu dan itu bisa membuat coaching mengeluarkan semua potensi, ide, apa yang mereka pikirkan, apa yang bisa mereka lakukan, itu saya kira yang saya inginkan. Oh iya. Jadi kira-kira Bu yang dikembangkan secara spesifik seperti apa ya Bu? Iya. Jadi ketika nanti dari pertanyaan saya yang saya berikan, coach akan terlihat nanti mungkin bisa mengeluarkan semua ide pemahamannya, apa yang mereka persepsi pemikiran mereka selama ini, kemudian ide-ide yang bisa mereka lakukan rencanakan ke depan. Ketika itu terlihat nanti, makanya saya anggap itu sebuah bentuk keberhasilan dari pertanyaan yang saya berikan. Baik. Jadi tadi secara spesifiknya Ibu menerima dan mengapresiasi. Iya. Jadi menaikkan juga suatu pernyataan dari coaching sehingga menjadikan pertanyaan yang luar biasa. Nah, kira-kira Bu, apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Iya. Coaching ketika sudah nampak menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, itu saya jadikan sebagai satu keberhasilan dari pencapaian coaching ini. Kemudian coaching merasa terlihat terbuka dengan apa hasil dari percakapan kita ini, tanpa adanya rasa jarak antara kita, antara coaching dan coaching. artinya tidak ada tanpa jarak? Iya. Baik Bu. Nah, demikianlah Bu percakapan kita hari ini dan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, saya lanjutkan kepada Ibu itu. Oke. Assalamualaikum Bu Nas. Waalaikumsalam Pak Anwar, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Bu Nas sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik Pak ini. Lagi sibuk Bu Nas atau? Kebetulan tidak Pak, ini ada
waktu saya sudah tadi jalan-jalan ke kelas, saya istirahat sekarang Pak. Dengar-dengar nih mau ketemu saya, ada sesuatu ya? Iya Bu. Yang Kan mau dicari. beberapa hari yang lalu kan saya sempat WA kan. Iya betul. Saya minta waktunya. Nah ini kita sudah berjumpa. Nah, ini Bu, kebetulan saya ingin sharing lah dengan Iya. Ibu terkait dengan apa yang saya alami di dalam kelas terkait pembelajaran ini, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas begitu Bu. Iya, oke. Jadi artinya rencana Bapak dengan pertemuan kita ini mungkin kalau bisa diperjelas tuh Bapak ini apa rencana? Saya tujuannya datang ini Bu untuk bercakap-cakap dengan Ibu ini. Saya berharap saya bisa meluangkan semua masalah yang saya hadapi di Iya. dalam kelas, Iya. ya, sehingga saya mendapatkan solusi dari Ibu Nas, dari hasil sharing kita nantinya, sehingga masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan atau terpecahkan seperti itu. Kalau begitu sampai terima kasih juga Pak ini atas kepercayaan ini, bahwa mudah-mudahan dari percakapan ini apa yang Bapak tadi inginkan semoga bisa didapatkan dari saya Pak ya. Itu jadi kalau dengar tadi tujuannya berarti ingin menyelesaikan satu masalah ya Pak Iya, betul. di pembelajaran Bapak ya. Iya betul. Kelas terus maksudnya di kelasnya. Betul betul. Ya, kalau bisa tahu Pak ini masalah apa itu di pembelajaran ini? Ini saya kan lagi mengajar kelas 5 sekarang Bu ya. Itu sebentar lagi itu kan naik kelas 6. Iya, Jadi betul. mereka memang harus betul-betul sudah menguasai materi-materi dasar gitu ya. Utamanya di dalam matematika itu. Nah, kendala saya di matematika ini. Jadi beberapa siswa saya itu sudah kelas 5 semester 2 ada yang belum paham tentang perkalian. Iya, dengan pembagian Bu seperti itu. Iya. Jadi kelemahannya ada di numerasi ya Pak. Iya betul. Betul. Misalkan memang salah satu yang harus kita tuntaskan ini adalah keterampilan numerasi anak. Betul. Kompetensi ini memang rata Pak, semua sekolah tidak hanya mungkin kelas Bapak, tapi ini memang menjadi persoalan yang harus kita tuntaskan. Nah, dari masalah Bapak ini nanti kira-kira ketika kita di akhir pembicaraan kita ini mungkin seperti apa yang Bapak harapkan di akhir nanti? Jadi saya berharap ini di akhir kita bercakap-cakap Iya. ini saya mendapatkan sebuah ide, sebuah solusi. Iya. Mungkin Ibu Nas bisa membantu saya. Kira-kira apa yang kemudian bisa saya lakukan di dalam menangani permasalahan saya tadi terkait dengan kemampuan anak-anak dalam perkalian dengan pembagian tadi. Memang Pak sebagai guru terlihat di Pak Anwar ini ingin setiap masalah dihadapi ada solusinya ya. Ini luar biasa Pak, itu salah satu bentuk kepedulian kita ingin mengatasi masalah. Setiap ada harus cepat kita mencoba untuk mencari solusinya. Nah kira-kira nanti Pak ini ukuran keberhasilannya nih pertemuannya kita Pak nanti seperti apa yang akan terlihat? Ukuran keberhasilan itu dari percakapan kita ini saya mudah-mudahan saya punya sebuah rencana, Munas membantu saya membuat sebuah rencana Iya. yang bisa kemudian saya implementasikan di dalam kelas saya sehingga itu menjadi sebuah solusi Iya. terhadap kelemahan atau kelambanan dari siswa saya dalam perkalian dengan pembagian. Iya. Kalau menurut pengamatan Bapak ini terkait masalah kelemahan dari pemahaman perkalian ini, sebenarnya itu masalahnya kalau bisa Bapak mungkin sudah menemukan apa ya masalah yang sehingga terjadi ini Pak? Kalau saya melihat fakta dan data yang kemudian saya miliki, itu saya lihat memang kenyataannya bahwa memang dari kelas sebelumnya juga artinya tidak saya salahkan kemudian Ya. gurunya, Ya. iya. Tapi bisa jadi memang dari siswanya juga. Tapi saya lihat di sini dari kelas sebelumnya memang belum
memahamkan siswa tentang dasar dari perkalian dan pembagian itu. Yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, saya lihat itu memang data rapor sebelumnya anak-anak itu di kelas sebelumnya memang matematikanya kurang dibandingkan dengan matematika pelajaran yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memang saya lihat dari siswa itu beberapa yang lamban. Jadi di sini kalau saya tidak salah itu ya 2-3 orang yang kemudian tidak cepat memahami perkalian dan pembagian itu. Kemudian yang keempat itu juga harus saya sadari bahwa mungkin ya dari metode yang saya gunakan di dalam mengajar itu, apakah itu modelnya, metodenya, atau tekniknya itu mungkin ada yang kurang tepat atau masih apa yang bisa dikembangkan untuk mempelajarkan anak-anak supaya paham terkait dengan perkalian dan pembagian itu. Baik. Kalau melihat dari fakta-fakta mungkin jawaban dari persoalan ini tadi sebenarnya sudah Bapak kami Pak ya, terkait penyebabnya dari kenapa bisa murid yang sudah kelas 5 tapi perkalian kok masih konsepnya belum sama sekali tahu. Nah itu salah satu yang nanti Bapak bisa cross-check. Kesempatannya Bapak ini untuk bisa nanti menyelesaikan masalah ini kira-kira seperti apa? Terkait dengan kesempatan, karena memang begini, yang menjadi kegelisahan saya ini, artinya saya ingin anak-anak ini kemudian tuntas matematika dasarnya sebelum mereka naik ke kelas 6, sehingga guru kelas 6 juga tidak terlewatkan karena mereka perlu mempersiapkan anak menghadapi ujian sekolah. Jadi untuk supaya mereka guru-guru yang kelas setelahnya nanti itu tidak kelewatan lagi, maka saya perlu memang menuntaskan dulu. Nah, ini kan kita sekarang berada masih bulan Maret ya. Tentu saya masih punya waktu kurang lebih 3 bulan lunasnya, sehingga itu saya inginkan bahwa 3 bulan itu saya bisa memaksimalkan diri saya sehingga anak-anak ini bisa memahami perkalian dan pembagian itu dengan baik. Kalau mendengar tadi nih Bapak ini memikirkan ke depannya kayaknya Bapak sangat besar peluangnya ya kan untuk bisa mengatasi ini. Nah mungkin kalau Pak nih andaikan diposisikan dalam skala ini 1 sampai 10 ini berapa peluangnya kira-kira di mana kalau dihitung dari skala 1 sampai 10? Bapak di mana? Ini yang sulit sebenarnya kita menakar diri sendiri, tapi saya mencoba dari kenyataan-kenyataan lah, kemudian saya menilai diri sendiri. Itu kalau boleh dibilang ya kemampuan saya di dalam mempelajari anak terkait matematika ini, terkait dengan pembagian itu mungkin masih berada di antara 6 dan 7. Tapi Bapak pastinya dari skala yang Bapak tentukan ini merasa pasti Bapak punya kekuatan di dalamnya Pak. Mungkin, nah kekuatan apa itu yang mungkin Bapak miliki? Nah itu tadi ya. ini yang skala 6 dan skala 7 ini kan sebenarnya saya rasa masih termasuk di bawah ya. Yang kita inginkan itu mampulah capai skala 9 atau 10. Kalau alhamdulillah kalau sampai capai 10. Nah saya bermimpi dan berharap saya bisa capai skala itu 9 dan 10, artinya bisa memahamkan nanti anak-anak itu tuntas di perkalian dan pembagian ketika mereka naik. Karena saya rasa bahwa saya punya kemauan besar memang untuk disiplinas ya, untuk menuntaskan anak-anak ini. Itu yang kemudian dasar satu menjadi poin saya, kekuatan saya menjadi menuntaskan perkalian dan pembagian dengan ada yang karena kan mungkin yang bermasalah itu kan 2-3 orang saja Pak ya, sementara Bapak berhasil loh di anak-anak yang lain. Jadi itu sudah luar biasa, kita jadi potensi Pak untuk mengembangkan diri. Nah mungkin tentu kalau ingin mengatasi 2-3 orang tadi itu Pak, pastilah Bapak pasti akan meskipun yang kekuatan kita akan menemukan pasti hambatan dalam menemukan misalnya nanti cara strategi. Nah kira-kira menurut Bapak itu tantangan seperti apa yang mungkin akan
menghadang nanti. Iya, memang di Iya. dalam sebuah situasi begitu kita diperhadapkan sebuah tantangan, maksudnya terkait ini tadi yang siswa yang lamban dalam perkalian dan pembagian. Yang pertama itu hambatan saya begini, kira-kira kapan pembagian waktunya ketika saya mengajarkan, misalnya sekarang saya mengajarkan tentang satuan. Iya. Ya, satuan. Kemudian ketika saya mengajarkan ini, maka tentu harus didasari oleh pertanyaan dengan pembagian tadi, Mas, ya. Jadi ketika saya masuk ke dalam kelas itu kan saya diperhadapkan oleh dua situasi. Satunya di sisi lain ada 2 sampai 3 orang yang Iya, belum pasti paham begitu. ini, Iya. dan yang kemudian yang sisi lain itu siswa sudah paham. Dan bagaimana kemudian saya bisa menjalankan dua kegiatan ini akhirnya yang lamban bisa terselesaikan masalahnya tentang perkalian dan pembagian, dan yang sudah paham dengan perkalian dan pembagian ini bisa kemudian mengikuti materi pembelajaran sesuai dengan target kurikulum yang ada. Jadi intinya Bapak ini manajemennya ya seperti apa, karena sudah ada yang berhasil. Tinggal yang tidak berhasil ini seperti apa caranya kita mau kelola, mau bersamaan diberikan nanti waktunya lebih banyak, ini yang mau diatasi. Lalu yang lainnya bagaimana, itu mungkin ya Pak ya seperti tadi gambarannya hambatannya. Tapi kira-kira nih Pak solusinya ini kira-kira sudah apa yang ingin Bapak lakukan kira-kira ke depan ini? Seperti apa? Selama ini sebenarnya berbagai cara Iya. yang saya sudah tempuh ya. Di antaranya itu saya beranggapan awalnya itu harus anak-anak hafal minum perkalian Iya. itu dari minimal dari 5 sampai 9 itu, karena itu yang biasa memang mereka sering lupa. Itu saya sudah mulai terapkan, dan alhamdulillah pada saat itu yang saya terapkan ketika mereka menghafal, saya tiap hari, misalnya hari ini menghafal perkalian 5, saya ulang sampai 2-3 hari. Kemudian ketika tuntas di perkalian ini saya lanjut perkalian 6 dan seterusnya. Tetapi seiring dengan waktunya itu saya temukan lagi fakta, Bu Nas. Ternyata ketika mereka sudah hafal di perkalian 5 sampai lagi di perkalian 7, itu kadang mereka sudah lupa lagi. Dan ketika saya juga misalnya menanyakan perkalian misalnya langsung bagian tengahnya misalnya 5 kali, itu mereka kadang mengulang dari 1 kali seterusnya. Itu yang Baik. iya, itu solusi pertama. Saya sudah meminta kepada anak untuk hafal, Iya. dan itu alhamdulillah berhasil di sebagian. Kemudian yang kedua, solusi yang sudah saya lakukan itu adalah menjadikan permainan dari perkalian kita sebagai kebiasaan sebelum masuk ke dalam kelas. Namun lagi-lagi di situ kendalanya, itu tadi karena mereka menghafalnya itu kadang harus berurutan, jadi masih memang kadang mereka belum hafal di luar kepala. Itu 2 solusi itu yang sudah saya lakukan. Jadi menurut Bapak di antara solusi ini mungkin juga metode yang sudah Bapak lakukan ini, sebenarnya yang mana yang menurut Bapak paling tepat lah dilakukan supaya ini pemahaman ini tidak hanya sekedar lewat mereka mengetahui, dan kalau namanya konsep menghafal tadi Pak kan tidak lupa di Pak ya. Itu jadi kira-kira menurut Bapak ini metode pembelajaran seperti apa yang menurut Bapak paling terbaik? Dari 2 metode ini sebenarnya kan punya keunggulan tersendiri. Menghafalnya tentu harus kita hafal sebenarnya, kemudian melalui permainannya itu juga penting, sehingga anak-anak lagi senang dengan matematika, karena yang membuat mereka juga itu kadang tidak ini dengan matematika kemampuan yang rendah karena ketidaksukaannya dengan mata pelajaran itu. Kemudian saya pikir-pikir dari 2 metode ini memang masih sangat kurang gitu, karena konsepnya tentang perkalian itu mereka belum tahu bahwa sesungguhnya perkalian itu adalah penjumlahan yang secara berulang. Jadi mungkin dari hari ini Bapak mungkin sudah
makanya saya ingin ketemu sekali dengan Bu Nas ini. Saya ingin sharing apa rencana saya. Rencana saya itu yang pertama tentu tetap saya harus membiasakan anak ini menghafal dulu dari mereka ini, sehingga mereka hafal betul-betul hafal di luar kepala. Kemudian yang permainan karena efeknya juga ada saya lihat, tentu ini juga penting. Dan begini Mas, tadi yang saya sudah katakan bahwa sebagian besar siswa saya itu sudah paham sudah kita perkalian itu. Jadi mungkin saya akan jadikan mereka tutor sebaya bagi yang teman yang lambat ini, tutor sebaya, karena saya rasa bahasanya mereka itu mungkin lebih dapat lah ketika sesama mereka saling menjelaskan. Ini juga Mas ya, kira-kira apa namanya ini, saya di sekolah itu kan ada proyektor juga, ada Chromebook. Nah, ini saya rencana juga bisa mengajarkan mereka melalui media yang interaktif sehingga mereka lebih banyak lah yang jalan-jalan yang mereka tempuh, kegiatan-kegiatan yang mereka tempuh, sehingga kemampuan matematikanya ini alhamdulillah kedepannya lebih baik tahun perkalian dan pembagian. Luar biasa Pak ya, dengarkan rencana Bapak ini. Saya sudah merasa bahwa ke depan Bapak berhasil deh. Insyaallah. Menuntaskan dulu. Nah, dari antara itu semua menarik Pak yang Bapak sampaikan, penggunaan metode bermain dengan bermain menyenangkan mereka sehingga mereka bisa menyukai nanti matematika, akhirnya tidak menjadi sebuah beban. Kemudian penggunaan modern media interaktif juga luar biasa Pak, itu rencana sudah luar biasa. Yang mana mungkin Pak yang paling prioritas menurut Bapak ini yang segera? Yang segera saya ingin lakukan maksudnya memaksimalkan, yang paling pertama itu memaksimalkan pemberdayaan siswa sebagai tutor sebaya dulu, karena dua tadi yang sudah saya sampaikan itu sudah saya terapkan, tapi efeknya itu belum maksimal karena masih ada 3 tadi. Saya ingin ini pemberdayaan siswa yang sudah paham itu tadi sebagai tutor sebaya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembuatan media pembelajaran yang interaktif, ataupun saya bisa membrowsing media-media yang video interaktif tadi untuk saya gunakan di kelas. Ini menjadi skala prioritas saya. Baik. Mungkin Pak dari langkah yang akan dilakukan nanti yang prioritaskan ini, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Saya ini akan melihat mungkin secara bertahap dulu, atau bisa juga secara bersamaan, misalnya sembari jadi tutor sebaya, mungkin bisa juga menggunakan metode permainan dan sebagainya. Jadi saya mungkin melihat saja kondisi di dalam kelas itu sendiri. Kalau terkait dengan berapa lama, saya berharap saya secepatnya ya. Satu bulan lah, mudah-mudahan kelar lah sebelum masuk ke dalam ujian penilaian semester genap nanti sudah tuntas ya. Jadi dari rencana tadi aksi ini mungkin ada indikator keberhasilan yang menurut Bapak patut dilihat untuk mengukur itu nanti. Ya, untuk indikatornya itu tadi, karena memang masalah saya ini saya lihat siswa lamban dan tidak paham tentang perkalian dan pembagian itu. Jadi indikatornya ketika 2 atau 3 siswa itu tadi itu sudah paham tentang perkalian dan pembagian, itu indikator saya. Namun mungkin Pak ya, dari mungkin Bapak nanti menerapkan itu, mencoba-coba aksinya nanti berjalan kemudian yang dilakukan tadi prioritas itu, kemungkinan besar juga Pak mungkin masih ada gangguan nih. Bagaimana kalau terjadi hal itu Pak? Tentu setiap mungkin upaya pasti ada hambatan Jadi hambatan yang pertama itu tadi, karena bukan persoalan anak politik ya, bukan karena mereka lamban atau memang mereka tidak berminat dengan matematika, bukan bakatnya di situ.
Tapi setidaknya saya beranggapan bahwa yang dasar harus mereka paham. Jadi perkara pembangunan penyebelahan dengan pembangunan itu kan dasar. Minimal itu mereka tahu. Kalau yang lainnya perbandingan dan sebagainya itu kan tinggal pengembangan dari perkara pembangunan ini. Saya kira. Saya tangkap itu kayaknya Pak Saiful ini akan menyediakan waktu lah, beri waktu yang lebih Pak ya. Karena di samping disadari memang tadi bahwa muridnya ini memang punya keterlambatan dan memang bukan di situ kemampuannya, kompetensinya bukan di situ. Jadi memberi waktu yang lebih kayak juga tepat juga Pak ya. Iya betul. Yang butuh waktu yang banyak bagi mereka ini. Baik, untuk komitmen Bapak ini ke depan menjalankan rencana ini seperti apa? Betul itu benar. Kita memang butuh sebuah komitmen untuk mensukseskan dari rencana-rencana kita. Jadi komitmen saya itu memang dari awal itu saya selalu menyemangati diri saya. Jadi semangat saya itu harus saya jaga. Saya tidak boleh kemudian down ketika anak-anak itu tidak paham dengan matematika, sehingga mereka saya biarkan saja begitu. Tapi saya berharap mereka memang tuntas matematika dasarnya. Jadi terkait dengan pembangunan dan perkara ini. Jadi komitmen saya memang selalu menyemangati diri saya, walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang muncul ini ya. Baik, kan itu kan dari komitmen tadi itu berasal dari dalam Pak ya, dari intrinsik Bapak nih. Nah kalau dari di luar Pak misalnya nih ada yang ada orang kah atau siapa Pak yang mungkin bisa membantu Bapak nih menjaga komitmen tadi selain faktor yang faktor lain tentu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mungkin saya perlu komunikasikan dengan kepala sekolah terkait 2-3 siswa ini kira-kira bagaimana juga yang perlu saya tempuh, kemudian terkait dengan penggunaan media-media yang ada di sekolah itu, sehingga saya diberikan kesempatan untuk menggunakan media proyektor kali sehingga anak itu bisa menggunakan yang mendukung bisa mendukung Pak ya. Termasuk teman-teman tentu kita ini. Ya, teman sejawat ya itu. Oke, luar biasa Pak. Insya Allah ini kalau kedengarannya nih faktor dari luar dari dalam nih Bapak, saya kira untuk menjaga komitmen bisa menjalankan rencana ini saya kira Bapak akan berhasil. Insya Allah. Memang terkadang memang kalau kita sendiri pendam itu masalah enggak keluar tapi alhamdulillah dengan sharing-sharing informasi keluar ini di kita ini. Oke. Baik, nah kalau dari menurut Bapak ini tindak lanjut dari sesi coaching kita ini, karena mungkin kalau memang Pak Sep menganggap ini ada manfaatnya, kira-kira tindak lanjut kita dengan coaching ini ini percakapan sangat bermanfaat ini Bunasnya. Tentu ke depannya saya berharap kalau Bunas masih berkenan ya dalam pelaksanaan dan komunikasi terkait rencana-rencana yang sudah saya tuangkan, sudah saya sampaikan ke Bunas itu. Tentu hasilnya ini nanti ke depannya saya akan sampaikan ke Bunas lagi. Kira-kira bagaimana lagi kalau misalnya saya masih terbentur di masalah ini, capaian ini yang saya sudah dapatkan, ya itu saya akan minta kesediaan dari Bunas untuk saya sharing kembali. Oke, jadi kita sabar ya. Oke, nanti Pak, mungkin itu saja yang bisa saya berikan mengenai Pak membantu Pak Saiful Amin. dan membuat lebih menemukan strateginya yang baik, dan kita tunggu nih hasilnya Pak nanti ke depannya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Stop dulu nih. Ya. Alhamdulillah percakapan yang tadi dilakukan menarik, saya telah selesai. Nah, saya melihat tadi seorang host menyampaikan suatu pesan yang baik kepada coaching dan juga saya melihat juga merangkum setelah kepada coaching apa tadi yang media-media pembicaraan dia bisa memberikan pernyataan sehingga coaching bisa menarik ya. Terus saya lihat tadi tidak ada sih asumsi, tidak ada asumsi atau melabel, begitu pun dengan asosiasi. Begitu mengalirnya seorang coach memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillah yang saya lihat tadi ketiga-tiganya sudah diakomodir. Alhamdulillah. Nah, dari kompetensi
fokusnya artinya dia lebih kompetensi kehadiran penuhnya. Dia lebih fokus. Saya lihat Ibu Nasira seorang coach lebih fokus mendengarkan. Nah, artinya mengidentifikasi kayaknya ini Ibu Nasira kurang ya. Artinya dia lebih fokus. Alhamdulillah. Terus yang kedua yang mendengarkan aktif, saya melihat dari seorang coach begitu sabar, sehingga saya melihat di teknik rasa itu ada apresiasi dengan cara menganggukkan kepala dan juga mengatakan iya, dan sehingga di situ ada semangatnya coach untuk menyampaikan suatu persoalan-persoalannya dan terbuka. Nah, terus yang ketiga itu asosiasi, saya melihat tidak ada, saya mendengarkan juga tidak ada masalah pribadi pribadi yang ada. Ini semata-mata seorang coach memberikan satu stimulus sehingga ada respon yang diberikan kepada coach. Terus yang kedua, baik, apa yang sudah dilakukan kira-kira Ibu Nasir ya? Ibu selaku coach melakukan artinya yang dilakukan coaching, apa yang dilakukan? Tadi seperti yang tujuan tadi awal bahwa saya ingin mengembangkan keterampilan bertanya yang berbobot. Ya, saya rasa tadi saya melaksanakan, saya melihat tadi Pak Saiful ini mengungkapkan setiap pertanyaan yang saya berikan disambut dengan baik dan semua bisa saya gali, saya mendengarkan semua tadi apa yang kita inginkan dari sebuah potensi dari seorang coach ini keluar dengan bebas ya, dengan leluasa. Itu saya lihat dari apa yang saya kembangkan tadi di coach tadi. Baiklah Bu, tadi yang saya dengar juga ada permasalahan-permasalahan mengenai peserta didik Pak Saiful. Itu dia tidak begitu fokus dan lupa. Artinya saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang difokuskan Ibu Nasria selaku coach itu luar biasa. Karena apa? Saya melihat dari tadi dari cara bahasa tubuhnya dia begitu bersemangat sehingga dia bisa mengidentifikasi secara tajam, dia mengidentifikasi secara rinci juga, dia bisa membawakan satu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, saya juga melihat di sini pertanyaan-pertanyaannya ada perasaan-perasaan yang bisa membuat coach menyampaikan secara terbuka. Ya, itulah yang sebenarnya yang dilakukan oleh seorang coach, kekuatan yang harus dilakukan coach. Sehingga kekuatan seorang coach juga terbuka dan apa yang disampaikan secara tulus dan dia terbuka ya. Luar biasa Bu. Dan menurut saya ini pribadi sebagai observer, pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu yang sudah sampaikan sudah bagus sekali Bu. Karena tidak ada cara yang saya bisa catatnya tidak banyak atau apa. Di sini ada artinya luar biasanya menurut saya, karena seandainya saya berpikir menilai 1 sampai 10, mungkin saya menilai ada di angka 9,5. Ya tidak baik juga karena saya 10 ya. Mungkin saya karena artinya orang tidak ada yang sempurna ya. Nah, di sini saya akan tanyakan lagi ya Bu. Berdasarkan dari hasil percakapan, kompetensi apa lagi kira-kira Ibu yang ingin kembangkan? Ya tentu dari ketiga ini kalau tidak serta-merta semua sudah bagus Pak, saya lihat dari itu bahwa memang ketiga kompetensi ini sebenarnya bisa membantu kita nanti bisa membangun sebuah hubungan kerja yang positif ya, ketika itu tercipta seperti ini dengan kompetensi yang tadi itu wajib semua ketiga-tiganya dikembangkan. Dari saya ya tentu selain yang untuk menanyakan pertanyaan berbobot, juga keterampilan mendengar itu dan mendengar aktif itu sebenarnya perlu. Ketika kita menyambut apa yang di pernyataan dari seorang coach, kita bisa sambut, kita temukan apa kata-kata kunci yang dia miliki. Itu di situ sebenarnya coaching itu bisa sangat bermanfaat karena ya baiklah Bu, apa yang saya lihat dari proses coaching ini dan apa yang saya dengar, Ibu menunjukkan seorang coach yang
hebat luar biasa menurut saya, karena ibu sudah menerapkan percakapan dengan Tirta, dengan model Tirta. Dan di sini saya juga melihat ada ini RAS tadi. Ya, RAS itu resepnya kita menerima dengan sabar, kita menerima penjelasan-penjelasan dari coach. Terus yang kedua, apresiasi. Ya, ini sebenarnya jarang yang dilakukan oleh seorang coach. Dia mengangguk kepala dan juga memberikan suatu kata ya. Nah, di situ sebenarnya membuat suatu stimulus kepada coach ya, sehingga coach itu merespon suatu pertanyaan yang ada. Dan dengan tajamnya ibu merangkum suatu pernyataan dari coach, sehingga diberikan suatu itu pertanyaan. Ada kata kuncinya. Sedikit saya juga catat di sini ada rasa penasarannya coach, sehingga coach itu penasaran dan juga ada kunci penasaran, saling penasaran ya. Nah, terus di sini di Alam Tirta ibu menyampaikan secara sistematis ada tujuannya, ibu menyampaikan juga pertanyaan secara identitas, dan ibu juga menyampaikan secara rencana aksinya, dan juga ibu menyampaikan secara tanggung jawab. Luar biasa sekali, sangat komplit ya Bu. Nah, di sini saya lagi lanjut ya Bu di coaching ya dari saya. Di sini bagaimana kira-kira pendapat Bapak tentang proses coaching ini? Jadi begini Pak Bu ya. Jadi tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bunas sebagai coach itu sangat luar biasa ya. Jadi suasana yang memang saya alami itu adalah suasana yang tenang, santai. Karena saya merasakan kehadiran penuh memang Bunas di sini, kehadiran penuh ya. Ketika kita melakukan dialog dari percakapan itu memang Bunas selalu merespon, baik itu responnya verbal, ya oke. Kemudian dengan gerak tubuh juga seperti anggukan seperti tadi Pak. Kemudian yang kedua, saya kan tadi memang punya masalah. Jadi setelah melakukan percakapan dengan Bunas ini, itu membuka wawasan tadi saya, wawasan saya kembali. Karena sebenarnya saya sudah punya, bisa dibilang terbentuk lah kemarinnya kira-kira apa ya kak? Ya, kayak terkadang ya memang Pak, ketika kita sendirian tidak bisa memikirnya macam itu. Betul dari situ ya Pak. Iya, oke Pak. Nah sekarang Pak, bagaimana kira-kira perasaan Bapak ya setelah kita melakukan proses itu? Terkait dari apa yang kemudian tadi telah dilakukan proses coaching kita ini, jadi memang saya rasakan bahwa dalam proses coaching ini saya merasa nyaman, santai, jadi saya terbuka betul ya, karena memang saya rasakan kehadiran Ibu Nas ini sebagai coach sangat humanis, sangat komunikatif, ya beliau hadir penuh, itu buktikan dengan menjaga suasana. Sehingga saya rasa memang tidak ada perbedaan. Jadi kita setara dengan coach dengan saya sebagai coaching. Kemudian Bunas saya tadi juga selalu memberikan respon dari setiap percakapan saya. Itu terlihat dari pernyataan respon verbal misalnya oke ya. Kemudian dengan respon yang gerak tubuh misalnya ya, jadi selain dari itu juga Pak Amsat tadi Bunas, saya tadi dari proses coaching kita ini, saya awalnya memang terbentuk. Jadi sebelum proses coaching ini saya semacam terbentuk apa yang kemudian akan langkah yang akan saya ambil ketika menyelesaikan masalah saya ini. Dan alhamdulillah ketika bercakap-cakap dengan Ibu Nas tadi, kita sering-sering, beliau mampu menggali potensi-potensi atau ide-ide yang ada di kepala saya yang sempat membeku, ya tidak bisa terkeluarkan. Alhamdulillah bisa keluar dengan baik, dan saya kira ini mudah-mudahan kedepannya bisa mengatasi dari masalah yang saya hadapi seperti itu. Ya Pak, dari Bapak yang sampaikan tadi, ini terjadi percakapan antara coach dan coaching yang dilakukan secara masing-masing di ruang persaudaraan yang terjadi sekali Pak. Demikianlah kegiatan coaching ini di demonstrasi konstitual. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan dalam kondisi. Amin. Saya
Group ya. Saya Hamzah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Utara sebagai sahabat. Saya ya. Nasria sebagai coach dan Saya Saiful Anwar sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.